dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat, Minggu Advent terakhir, yang menandakan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mulai memberikan gambaran persiapan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Hari ini kitab suci menampakkan kepada kita dua tokoh penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Tokoh pertama dalam bacaan Perjanjian Lama yaitu Raja Ahaz, dan tokoh kedua dalam bacaan Perjanjian Baru yaitu Yusuf. Kedua tokoh ini adalah sama-sama keturunan Daud bila dilihat di dalam silsilah Yesus Kristus yang ada di dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Walau demikian, mereka mempunyai perbedaan dalam menanggapi tawaran Allah kepada mereka. Sekitar tahun 735 sebelum Masehi, Raja Israel dan Raja Aram hendak menyerang kerajaan Yehuda yang waktu itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Melihat situasi itu, Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz untuk meminta bantuan, namun Ahaz menolak. Sekali lagi Ahaz diberitahu oleh Allah melalui Nabi Yesaya agar percaya kepada Allah untuk melepaskan mereka dari serangan. Namun Ahaz menolak tawaran Allah dengan berkata, "Aku tidak mau meminta." Ia malah meminta bantuan kerajaan Asyur. Hal ini memang dilakukan oleh Ahaz karena ia tidak lagi percaya kepada Allah. Ia telah berpaling menyembah dewa-dewa Baal, dan bahkan ia rela membakar anaknya sendiri sebagai persembahan kepada dewa Baal. Karena ketidakpercayaannya ini, maka kerajaan Yehuda bukannya diselamatkan oleh kerajaan Asyur, tetapi malah dihancurkan sendiri oleh Asyur. Dan tokoh kedua adalah Yusuf. Dia bukanlah seorang raja, melainkan hanya seorang tukang kayu. Dalam kegentingan hidupnya, ia menemukan siapa dirinya di hadapan Allah. Ia jatuh cinta dengan seorang gadis yang masih perawan, melanjutkannya ke jenjang pertunangan. Dalam masa pertunangan Yusuf dengan Maria, ia mendapat kabar bahwa tunangannya itu telah hamil. Ia tahu persis bahwa itu bukan dari dia. Walau tidak dikatakan dalam Injil, namun saya yakin Maria sendiri pasti kebingungan. Bagaimana caranya untuk menyampaikan hal ini kepada Yusuf? Namun, dalam kebingungan itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan tentang apa semua yang terjadi pada diri Maria. "Janganlah takut, engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ketika mendapat pesan ini, tentu Yusuf kebingungan. Apakah dia harus mengikuti perintah ini? Apakah harus membuat sebuah perubahan? Dan dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan kepadanya. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, disinilah letak perbedaan tanggapan kedua tokoh keturunan Daud ini. Saya kira pesan dari kedua cerita ini jelas bagi kita. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak tawaran, godaan yang kita hadapi, yang membuat kita harus memutuskan mana yang harus dipilih. Pilihan-pilihan itu mulai dari yang
spontan, sepele, sampai pada tawaran yang bersifat moral yang berat untuk diambil keputusan. Kadang kita tergoda untuk jatuh dan tidak taat pada Tuhan seperti Raja Ahaz. Kadang juga kita tergoda untuk lari dari kenyataan, cuci tangan, menghindar, dan mau cari kenyamanan sendiri seperti yang Yusuf pikirkan. Dalam kebimbangan, Allah hadir memberi kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Saudara-saudariku, situasi hidup kadang membuat kita bingung, dilematis. Tetapi Allah hadir dan mengatakan kepada kita seperti yang Ia katakan kepada Yusuf, "Jangan takut, Aku selalu menyertai kamu." Allah yang datang 2000-an tahun yang lalu tetap hadir, menemani, dan berjalan bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Maka marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mengikuti perintah-perintahnya untuk jangan takut, percaya kepadanya, sehingga kita dengan penuh sukacita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita minggu depan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.